warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang ASN 2021. Nah, semoga dalam keadaan sehat ya. Dan di video kali ini aku mau membahas soal-soal FRCPNS tentang TWK, TKD, tes kemampuan dasar. Nah, ini banyak keluarnya tuh soal tentang penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Terus kalau bahasa Indonesianya lebih ke kata penghubung, ada juga kata baku atau tidak bakunya, ide pokok paragraf, serta melanjutkan isi dari paragraf. Oke teman-teman, nah sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel yang berkembang. Nah, semoga tahun ini kita diberi kelancaran untuk ujiannya dan lolos menjadi ASN 2021. Amin. Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentarnya ya, doa teman-teman semuanya semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Ini tentang penerapan dari nilai Pancasila ya. Kita baca dulu soalnya. Paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan KSP Jaleswari Promadarwani mengakui persoalan radikalisme di Indonesia sudah mulai meningkat sejak 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini mengkonfirmasi radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Semua membuktikan ancaman radikalisme ini nyata. Gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu adalah bentuk pelanggaran sila. Nah, ini teksnya lumayan panjang ya, tapi kalau bisa teman-teman lihat aja yang bagian kalimat terakhir ya, 2 kalimat terakhir itu udah bisa langsung nih kita melihat kira-kira kalimat ini membahas tentang apa ya. Semua membuktikan ancaman radikalisme ini nyata. Nah, gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu adalah bentuk dari pelanggaran sila. Oke, kira-kira teman-teman menjawab yang sila yang keberapa? Nah, ini lebih tepat ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ini membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa? Karena gerakan radikal kelompok ini yang mengatasnamakan agama atau ideologi ya, merupakan bentuk pelanggaran sila yang pertama karena membahas tentang lebih tepatnya ketuhanan yang Maha Esa, lebih ke agama atau ideologi. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah agama atau ideologi. Jadi jawaban lebih tepat adalah option A. Oke teman-teman, bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perilaku luhur yang menggambarkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, sikap adil, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka menolong, dan gemar ikut dalam kegiatan memajukan masyarakat yang merata dan berkeadilan sosial. Ini merupakan penerapan dari sila Pancasila yang keberapa? Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini merupakan penerapan dari sila kelima ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini apa aja sih bunyinya ya? Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini ada ya di yang pertama ini, perilaku luhur yang menggambarkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Oke, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, ini juga ada sikap adilnya juga. Oke, terus menghormati hak orang lain. Nah, ini belum ya. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi ini juga masuk ya.
4 gitu. Suka menolong dan gemar ikut dalam kegiatan memajukan masyarakat yang merata dan berkeadilan sosial. Oke. Kalau misalnya menghormati orang lain, nah ini masuk ke nomor 3 ya. Setelah itu suka menolong dan gemar ikut dalam kegiatan memajukan masyarakat yang merata dan berkeadilan sosial. Ini juga masuk ke penerapan sila kelima karena kegiatan memajukan masyarakat ya yang merata dan berkeadilan sosial. Oke teman-teman, jadi ini merupakan penerapan dari sila kelima, yaitu option E. Oke teman-teman, bisa ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke. Belakang ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terjadinya bom bunuh diri. Jadi kata kuncinya di sini bom bunuh diri. Bahkan kasus tersebut juga terjadi di gereja. Dari kasus bom bunuh diri tersebut dikatakan bahwa alasan pelaku melakukan bom bunuh diri yaitu jihad. Jihadnya. Pelaku terorisme sendiri jelas sangat menyimpang beberapa dari nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai yang keberapa? Ini menyimpang ya, karena menghilangkan nyawa seseorang walaupun alasannya adalah jihad dan membela agama. Nah, jadi ini penerapannya ke sila pertama, kedua, dan ketiga. Karena selain itu akan terjadi perpecahan dan merusak kerukunan. Itu sila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, dan persatuan Indonesia. Walaupun tujuannya baik, tapi ini dapat terjadinya perpecahan dan merusak kerukunan. Oke, nah jadi ini lebih tepat jawabannya itu adalah option A. Karena di sini jihad ya tujuannya itu. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Tidak terpecah, tidak terpisah, dan dalam arti menjalin kerukunan dan kerjasama. Manusia Indonesia mempunyai sifat untuk hidup dengan penuh kerukunan dan kebersamaan yang diaktualisasikan dalam wujud sikap dan perilaku. Nah, ini merupakan inti arti dari Pancasila yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah. Nah, di sini aku udah tampilkan inti dari arti Pancasila, baik itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, ini lebih tepat ke dalam arti dari Pancasila yang ketiga atau persatuan ya. Nah, yang bagian sini. Nah, sifat-sifat dan keadaannya sesuai dengan keadaan yang sesuai dengan hakikat satu. Hakikat satu adalah tidak terpecah, tidak terpisah dalam arti menjalin kerukunan dan kerjasama. Nah, ini dia kata kuncinya. Nah, ini merupakan arti inti dari Pancasila yang bagian yaitu adalah sila ketiga karena sesuai dengan inti arti dari Pancasila. Oke teman-teman, bisa ya. Next kita masuk ke soal nomor 5. Nah, ini soal tentang bahasa Indonesia ya. Nah, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulainya dari bagian terkecil dari kebersihan lingkungan, yaitu dari diri kita sendiri. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Setelah berhasil dari diri kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat, seperti keluarga dan tetangga. Dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat. Nah, ide pokok dari bacaan di atas adalah ide pokok ini adalah berarti dia kira-kira pembahasannya itu tentang apa gitu ya. Nah, kita baca dulu option A. Kebersihan diri lebih utama dari kebersihan lingkungan. Nah, bukan itu ya. Karena sih di sini dia membahas tentang kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama dan itu terdapat pada kalimat pertama ya. Gitu.
Dan di akhir juga dia membahas tentang dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat. Jadi dia membahas tentang kebersihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab bersama gitu. Dan option B, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Nah, ini sudah tergambar nih. Jadi pokoknya di option B. Tapi kita cek dulu yang C, kebersihan bersama penting untuk keberhasilan kebersihan lingkungan. Nah, ini kurang tepat ya. Karena bukan itu pokok pembicaraannya. Terus yang D, kebersihan lingkungan bukan tanggung jawab yang berat. Bukan itu. Ya, sebenarnya ini merupakan pada kalimat penjelas, tapi bukan itu yang jadi pokok pembicaraannya. Terus yang kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab pribadi. Bukan tanggung jawab pribadi, karena di dalam paragraf udah dibilang merupakan tanggung jawab bersama. Nah, jadi lebih tepat itu adalah option B, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dan udah tergambar di awal kalimat sama di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah ini juga keluar nih kalimat yang baku ya. Jadi kalau kalimat baku ini kita harus banyak-banyak menghafal kosakata karena ini lebih kepada menghafal. Nah kalimat yang menggunakan kata baku. Nah kata baku kita cek dulu option A. Ibu suka membeli kain sutra. Nah kira-kira menurut teman-teman sutra ini udah kalimat baku atau belum? Belum ya, karena kalimat baku dari sutra itu adalah tulisannya adalah sutera ya, sutera. Oke, kita lanjutkan, berarti yang A juga salah. Paman membeli perangko di kantor pos. Nah, di sini ada kalimat perangko. Nah, kalimat perangko itu tidak baku, yang bakunya adalah perangko ya, perangko. Oke, dicatat ya kalau ketemu kata baku yang baru, teman-teman lihat. Oke, yang C, kami tinggal di kompleks perumahan dosen. Oke, kompleks itu juga bukan kalimat baku ya, karena yang lebih tepatnya adalah kompleks. Jadi ada huruf S di belakang. Oke, jadwal kegiatanku sangat padat minggu ini. Nah, ini kan tidak ada kalimat tidak baku ya, semuanya baku semua, tidak ada kata yang aneh-aneh gitu. Jadi kita simpan dulu yang option C, ibu mau pergi belanja. Nah ini tidak baku ya, masak ibu mau pergi belanja. Jadi kata mau itu nggak perlu ya, ibu pergi ke pasar sudah menyatakan kalimat yang baku. Jadi kalimat yang tidak atau kalimat yang lebih sesuai atau menggunakan kata baku adalah option D. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Salah satu jenis kucing yang paling lucu dan digemari adalah kucing Anggora memiliki bulu yang tebal dan indah. Sifatnya yang periang dan mudah dekat dengan orang menjadikan hewan yang cocok dipelihara oleh keluarga. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan paragraf di atas adalah. Nah, jadi kalau kita mencari kalimat yang tepat melanjutkan paragraf, berarti kalimat ini harus sesuai dengan kelanjutan dari kalimat sebelumnya gitu. Jangan sampai ibaratnya tuh melenceng gitu ya. Nah, oke. Option A, kucing ini cukup sulit dibiarkan. Nah, ini tidak sesuai ya dengan kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya. Jadi ini bukan. Kucing ini banyak terdapat di ukur indah. Ini kayaknya membuat kalimat baru lagi, padahal kita mencari kelanjutan dari paragraf. Maaf ya tercoret gitu. Yang C, kucing Anggora yang bermata unik mulai langka. Nah, harusnya dia menjelaskan kucing Anggora itu di kalimat-kalimat awal, karena ini menjelaskan bahwa kucing ini lucu. Ya, kucing ini juga bulunya tebal. Jadi dia menjelaskan deskripsi tentang kucingnya, yaitu sifatnya periang dan mudah dekat dengan orang menjadikannya hewan yang cocok dipelihara oleh keluarga. Jadi ini kurang tepat kalau dia menjelaskan kucing Anggora itu mulai langka. Yang D, kucing Anggora adalah satu jenis kucing paling ramah. Ini juga tidak ya, bagusnya ini terletaknya di awal-awal kalimat, seperti salah satu jenis kucing yang paling lucu adalah
digemari adalah kucing kara, harusnya itu di kalimat yang awal. Terus yang kucing kara yang juga cocok menjadi teman untuk menemani kaum lansia. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya dia juga membahas cocok dipelihara oleh keluarga. Nah, lebih tepat itu adalah option E. Dan dia menjelaskan kelanjutannya, kucing kara ini juga cocok menjadi teman untuk menemani kaum lansia. Jadi lebih sinkron nih kelanjutannya, nggak membuat kalimat baru atau kalimat awal-awal gitu. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal terakhir ya, soal nomor 8. Oke, kita baca dulu teksnya. Tujuan pelatihan kecerdasan emosional ini titik-titik orang tua sadar terhadap emosi mereka sendiri dan dapat menggunakan kepekaan mereka titik-titik menyelaraskan diri secara tulus dengan perasaan anak mereka. Jadi kata penghubung antar klausa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah menyatakan tujuan, sehingga kata penghubung yang tepat adalah kata agar ya. Nah, coba kita masukkan kata agar. Tujuan pelatihan kecerdasan emosional ini agar orang tua sadar terhadap emosi mereka sendiri dan dapat menggunakan kepekaan mereka untuk menyelaraskan diri secara tulus dengan perasaan anak mereka. Jadi kalau teman-teman bingung bisa dimasukin aja satu-satu ya, agar. Kalau kata demi itu kurang tepat, bila juga kurang tepat, kalau dan bahwa. Nah, karena lebih tepat itu adalah option C. Jadi itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu 8 soal ini. Semoga soal ini membantu kita semua ya dalam belajar untuk bisa lolos di CPNS tahun 2021 ini. Oke, jadi di sini banyak-banyak aja bahas juga penerapan dari Pancasila, baik itu dalam kasus ya. Nanti kalau disediain kasus, kira-kira ini pengamalan dari nilai Pancasila yang keberapa gitu ya. Terus banyak-banyak juga bahas soal-soal bahasa Indonesia. Kalau ketemu kata baku, kalau bisa dihafalin juga ya kata baku, dan banyak-banyak aja sih sebenarnya latihan soal untuk bahasa Indonesia ini. Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan bentuk like-nya, komen, dan subscribe juga. Kalau teman-teman ada request video tentang apa, silahkan tinggalin aja komentarnya di kolom komentar. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.